نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa di rumah ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali hadir pada kajian sore Selasa ini untuk mengkaji salah satu kitab yang menjadi rujukan di dalam tuntunan ibadah kita yang sebenarnya. Sebelumnya sudah saya sampaikan di episode yang sudah berjalan bahwa setiap insan dia akan menginginkan sesuatu yang terbaik jika dilakukan sesuai dengan aturannya. Artinya setiap tujuan yang kita harapkan tentu ada tata cara bagaimana agar tujuan itu bisa kita capai dengan maksimal, termasuk di dalam ibadah ini. Maka di sore hari inilah coba kita akan membahas sekilas tentang bagaimana agar ibadah kita itu senantiasa di dalam naungan Allah dan tentu diterima. Terkadang kalau orang menjalankan suatu ibadah dan dia melupakan salah satu penyakit yang ada di dalam dirinya, sehingga dia lalai, dia tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak, maka tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Maka di sini penting bagi kita ada relasi antara ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah. Artinya ada keseimbangan di antara keduanya. Kita tidak bisa melakukan ibadah batin sehingga ibadah zahiriyah kita tinggalkan. Nah, ini penting bagi kita memahami. Maka dari itu, pemirsa yang dimuliakan Allah, mari coba kita simak sekilas tentang bagaimana agar kita menjadi salah satu seorang hamba yang senantiasa menjalankan ibadah tapi tidak meninggalkan yang namanya tata krama. Di dalam kitab Muraqil Ibadiyah, Syekh Nawawi beliau mengkomentari beberapa pendapat dari Imam Al-Ghazali yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka di sini banyak problematika yang tentu kita lupakan, akan coba di sini akan sedikit dibahas sekilas, tapi mengena dalam suatu permasalahan agar kita tahu solusinya seperti apa. Terkadang kita lupa ibadah yang kita lakukan, apakah tujuannya ini hanya semata-mata karena Allah atau hawa nafsu. Ini penting bagi kita untuk memahami dalam tata cara ibadah yang kita lakukan. Sebanyak ibadah kita yang lakukan, sebanyak apapun amal ibadah kita, akan tetapi kalau tidak dilandasi dengan suatu dasar yang bernama kenal dengan istilah penyakit hati, maka ini akan berbahaya. Maka penting bagi kita, penyakit hati bisa melululantahkan, bisa menghancurkan, bahkan bisa menghilangkan suatu pahala yang amal ibadah kita lakukan. Baik, kita langsung saja. Seperti biasa, di sini tidak akan membaca keseluruhan di dalam teks kitab. Akan tetapi coba saya ambil satu persatu poin yang paling penting. Penyakit mana yang bisa menghalangi, menghapuskan pahala di dalam ibadah kita. Tapi lagi-lagi marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan bertawasul kepada kekasihnya dan Allah. Agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bihi wa fi durin amin. Al-qala fi ma'asil qalbi i'lam anna ash-shifata al-madmuma fi qalbi kasiratun wa tariqu tadhhir qalbu min jada'iha tariq tawilatun sabilul alaj fiha 'adim. Nah, di sini penting bagi kita. Hati yang ada di dalam kita terkadang ini bisa membawa kita ke dalam muhlikah atau nanti terkadang membawa kita kepada munjiah. Loh, ini ada dua istilah yang harus kita pahami. Dan tentu harus kita hindarkan agar kita bisa menjadikan lebih baik hati kita, bisa menyelamatkan amal ibadah kita.
diri kita di dalam zona muhlikah, maka kita berusaha untuk menemukan jalan pintu yang namanya munjiat. Ini penting bagi kita. Makanya kita beribadah. Boleh silakan ibadah sebanyak-banyaknya, tapi ingat, di dalam hati kita tidak boleh ada yang namanya muhlikah atau penyakit hati. Dan ini pentingnya bagi kita agar kita bisa menghindarkan diri, bisa menghalangi penyakit hati yang ada di dalam kita dan bisa membersihkan dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi saya katakan, di dalam forum kajian ini tentu tidak akan membahas keseluruhan di dalam kitab, tapi coba diambil kesimpulan atau diambil poin-poin penting biar nanti pemirsa yang dimuliakan Allah lebih dapat memahaminya. Karena nanti kita akan membahas seluruh kitab tapi di forum yang lain. Tapi untuk kajian sore hari ini saya sengaja membaca poin-poin penting di dalam Muraqul Ubudiyah. Intinya itu. Kalau poin-poin ini penting, yang penting ini kita bisa pahami dengan baik, maka kita akan bisa berusaha memahami yang lebih jauh lagi. Nah, inilah pentingnya bagi kita memahami yang dari dasar dulu. Maka saya katakan, coba pahami pertama. Penyakit yang di dalam hati, kata Imam Al-Ghazali kasiratun, itu banyak. Makanya saking banyaknya penyakit dalam hati kita, ini beliau memberikan perhatian kepada kita sebagai umat Muhammadiyah, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar tidak sia-sia menjalankan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa didasari dengan ketakwaan dan keimanan yang sempurna, maka ibadah kita akan sia-sia. Makanya di dalam kitab Muraqul Ubudiyah, ini bagaimana tata krama kita di dalam ibadah, menjalankan ibadah dengan baik. Andaikan ibadah kita itu menurut kita benar, akan tetapi kalau di dalam hati kita masih banyak penyakit-penyakit yang bersarang, yang berperan untuk bisa menghilangkan pahala, ini akan sia-sia. Nah di sini, tadi istilahnya ada satu, ada muhlikah, ada muziyah. Kalau muhlikah itu sesuatu yang binasakan kehidupan kita, walaupun kita banyak ibadah, tapi kalau kita berada di muhlikah, maka ibadah kita sia-sia. Nah, lawan dari muhlikah namanya munjiat. Apa munjiat itu? Adalah sesuatu yang menyelamatkan kita, menyelamatkan kehidupan kita, menyempurnakan amaliyah ibadah kita. Ini itu penting bagi kita. Nanti di sana dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Qala musannif rahimakumullah ta'ala. Salasun muhlikah wa salatun mujiyah wa salasun kafaratan wa salasun darajatan. Nah, di sini kita ada mengenal beberapa istilah di dalam kitab Muraqul Ubudiyah. Ada poin penting yang perlu kita pahami. Dan tentu kita memahaminya paling tidak setidaknya kita bisa paham di salah satu istilah. Yang pertama ada istilah ketika hati kita berperan, ketika hati kita bergerak, atau sesuatu yang ada di dalam hati kita, maka ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah adanya muhlikah. Ada 3 perkara di dalam muhlikah. Terus selain muhlikah, ada istilah lain yang bernama munjiat. Apa munjiat itu? Lawan dari muhlikah. Munjiat itu sesuatu yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Setelah kita mengenal munjiat, kita akan dikenali dengan istilah yang benar kafarah. Kafaratun ini menjadi salah satu modal utama bagi kita agar penyakit hati kita ini bisa dikafarahkan, yaitu melebur dosa. Yang keempat, istilah keempat, wadarajatun, yaitu derajat. Derajat itu kita paham. Bagaimana kalau kita derajatnya menjadi rendah, dan bagaimana caranya agar kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal muhlikatun fasihun muta'un wa huwa mutba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Nah, ini paling penting bagi kita memahami. Salah satu dasar di dalam hati kita, kalau kita mengenal istilah muhlikah, yang pertama adalah kita terkena dengan sahun mata'un, yaitu apa? Bakhil. Kita kenal bakhil. Bakhil itu bersumber dari hati. Makanya kalau kita ibadahnya banyak, seumpama kita sudah bergelar haji, udah berapa kali naik haji, kita udah beberapa kali menjalankan ibadah umrah, akan tetapi kalau di hati kita yang senantiasa kita melakukan amal ibadah dohir yang sedemikian banyaknya, akan tetapi kalau kata Imam Al-Ghazali, di hati kita ketika adanya muhlikat, yaitu sahun mata'un atau bahil, maka ibadah kita itu akan sia-sia. Apa itu sahun mata'un? Adalah bakhil, pedit. Istilah kasarnya medit atau pelit gitu.
Ini yang paling berat bagi kita. Kita memiliki sesuatu sedemikian banyaknya bagi kita. Tapi kalau kita sulit untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, nah ini yang dinamakan sakhun muta'in. Jadi muhlikat ini benar-benar bahaya yang belum diketahui oleh kebanyakan orang. Makanya sifat muhlika ini dapat menghantarkan kita kebinasaan. Maksud kebinasaan artinya sedemikian banyaknya amal ibadah kita yang dilakukan. Kita baca Al-Quran, baca sholawat, tapi di dalam hatinya masih ada yang namanya sakhun muta'un, maka ibadah kita akan sia-sia. Kenapa? Karena pedit, bahil. Makanya karunia yang Allah berikan kepada kita, setidaknya kita bagikan kepada yang lain, yang mereka yang membutuhkan. Kayak salah satu contoh. Kita memiliki sesuatu kelebihan. Maka kalau kita masuk ke masjid, di situ sudah tertampang kotak amal masjid. Maka isilah sesuatu yang setidaknya pantas gitu. Sekiranya pantas untuk kita kasihkan, untuk kita masukkan di dalam kotak amal masjid. Ketika ada acara santunan anak yatim, kita memiliki suatu kelebihan. Baik itu harta, entah itu apa segalanya. Maka kita bagikan. Nah ini yang dinamakan adalah sifat kelemahan bagi kita. Setinggi apapun jabatan kita, kalau katakan Nabi, kalau ada kita istilah sahun mata'un, maka ini menjadi bahaya bagi kehidupan kita. Yang kedua, wahwai matba'un. Itu wahwaun matba'un. Jadi hawa nafsu. Yang pertama sahun mata'un, dan yang kedua hawaun matba'un. Yaitu hawa nafsu yang kita ikuti. Bolehkah ketika kita melihat ada orang lain membaca Al-Quran, kita sehingga nafsunya bergejolak ingin mengikuti supaya bisa baca Al-Quran? Boleh. Akan tetapi, kalau hawa nafsu kita mendorong atau mengendalikan kita agar bisa masuk ke dalam ketercelaan atau sifat tercela, maka ini yang harus kita hindarkan. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita ke suatu kejelekan, kita ikuti, nah ini akan menjadi binasa, namanya muhlikat. Jadi muhlikat itu isinya 3, tidak banyak-banyak. Walaupun di sini kata Imam Al-Ghazali, ada banyak penyakit hati di dalam kita, kasiratun banyak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ada sesuatu 3 yang paling cenderung dilakukan oleh manusia. Apa itu? Sahun mata'un, yaitu sifat bakhil. Yang pertama wahawa mata'un, yaitu hawa nafsu yang selalu kita ikuti. Ini muhlikah namanya. Muhlikah ini ya tadi sesuatu perkara yang membinasakan kehidupan seseorang. Nah, wajibul mar'ati binafsihi. Nah, yang ketiga, di dalam muhlikah ini ada istilah apa ini? Wa'ijabun al-mar'u binafsihi, yaitu selalu mengagung-agungkan diri sendiri. Sehingga ketika orang lain tidak berprestasi, kita malah merendahkan orang lain yang tidak berprestasi. Contoh gitu. Seumpama si Umar ini senantiasa melakukan kebaikan yang dilakukan dalam kehidupannya. Tapi ketika melihat si Umar tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengasihi karena statusnya fakir miskin. Sehingga si Umar ini dengan amaliyah langsung mendeklarasikan dirinya sebagai orang terbaik karena lebih baik daripada si Zaid. Karena Zaid itu tidak bisa apa-apa, beda sama Umar. Nah itu penting bagi kita memahami. Jadi muhlika ini kita simpulkan saja ada 3. Yang pertama sahun mata'un, yaitu sifat kebahilan atau pedit. Sebanyak apapun amal ibadah kita, maka kalau kita di dalam hatinya ada sifat bahil, itu akan sia-sia. Yang kedua wahwaun binafsihi mutba'un wa ahwaun mutba'un. Yang kedua adalah hawa nafsu kita. Kita melakukan ibadah, tapi kalau hawa nafsunya masih belum bisa dikendalikan oleh kita, maka ibadah kita akan sia-sia. Karena ini penyakit hati yang biasa berperan di dalam kehidupan kebanyakan orang, hawa nafsu itu. Yang ketiga adalah wijabul mar'i bin nafsi. Nah ini yang ketiga. Selalu mengagungkan dirinya sendiri sehingga merendahkan kedudukan orang lain. Orang lain tidak bisa apa-apa, kita bisa segalanya, malah kita merendahkan. Ini penyakit hati yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mumziyatu fal adlu fil qadab war ridha. Nah, lantas bagaimana ketika kita mengenali istilah muhlika? Muhlika ini kan di dalam hati sesuatu yang binasakan. Di dalam kajian sore ini tentu kita mengenali istilah-istilah di dalam hati kita. Yang paling penting kita memahami dengan baik. Karena ini pola dasar pemahaman kita harus kita pahami dari bawah. Agar nanti kita bisa memahami ke jenjang berikutnya. Gitu. Nah, wa amal mujiyat. Ketika kita sudah tahu kenal perkara yang membinasakan manusia, maka kita akan mengenali yang namanya istilah munjiyah. Apa itu munjiyah? Fal adlu fil qadab war ridha. Yaitu berbuat adil, baik itu dalam keadaan terpojok, marah, atau sudah tidak karuan,
ataupun dalam keadaan senang. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para hakim-hakim yang adil, ataupun kita yang diamanahkan menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan di masyarakat, atau menjadi seorang yang ditunjuk masyarakat dalam berbuat keadilan. Maka di sini penting bagi kita agar kehidupan kita selamat dikenali dalam istilah munjiat. Apa itu munjiat di dalamnya? Yaitu fal adlu fil khadab waridho, berbuat adil baik itu dalam keadaan marah, keadaan terpusuk, terpojok, atau dalam keadaan yang genting, waridho, dan keadaan yang senang. Itu penting bagi kita. Makanya yang paling sulit dilakukan oleh kita. Kita tahu kasus sekarang di antara konflik di antara lembaga kepolisian. Kita sudah tahu. Ya. Makanya keadilan ini harus kita tegakkan di dalam ranah apapun. Adapun kalau seumpama kita ditunjuk menjadi orang, maka lakukanlah dengan keadilan. Karena kalau kita memiliki sifat yang adil, maka kita sudah masuk ke zona munjiat, dan inilah munjiat ini akan menyelamatkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Itu penting. Dalam beribadah pun juga sama. Wal qasdi fil faqri wal hina wa khasyatil fisir wal alaniyah. Nah, di sini. Dan kita selalu memberikan kemaksudan, meneja atau memberikan tujuan yang baik kepada orang yang membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam munjiat ini kita yang paling pokok adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisiri wal alaniyah. Baik itu dalam keadaan tersembunyi maupun di tempat-tempat yang ramai. Makanya kita penting untuk memahami dalam kehidupan kita. Kita agar bisa selamat, maka kita poin yang ketiga di dalam munjiat ini adalah takut kepada Allah. Allah Maha tahu segala-galanya. Di sini diterangkan fisiri wal alaniyah, baik itu di dalam kesepian atau persembunyian, wal alaniyah maupun di tempat keramaian umum. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kita beribadah sampai di tengah-tengah hutan. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, di sini kita takut kepada Allah. Di dalam ada salah satu kitab, mungkin saya tidak akan menceritakan di dalam kajian sore hari ini. Bagaimana ketika seorang pemuda yang awam tapi takutnya luar biasa kepada Allah. Nah, di situ itu ada salah satu tokoh menguji ketiga calon santrinya untuk melakukan amal keburukan asal Allah tidak melihat. Nah, itu ada kisahnya. Ini penting bagi kita. Jadi apapun amal kejelekan yang kita lakukan, kalau kita tahu bahwa Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, maka kita harus berhentikan perbuatan-perbuatan yang sekiranya Allah tahu kepada kita. Kita melakukan amal kebaikan, baik itu tersembunyi, Allah tahu. Apalagi di sini wahsatillah. Jadi takut kepada Allah. Apa itu takut kepada Allah? Artinya gini, ketika kita melakukan amal kejelekan, tentu kita akan paham bahwa Allah mengetahui di atas segala-galanya. Kita melakukan kejelekan, baik itu dalam tempat sembunyi, seumpama kita ingin minuman keras, ngumpet di suatu tempat yang sepi, yang gelap dan sempit, tetap Allah Maha tahu. Jadi gitu, rasa takutnya luar biasa. Dalam keadaan apapun, kita tetap dianjurkan untuk takut kepada Allah. Karena salah satu imam takut kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, ini sebagai salah satu bentuk menyelamatkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Wa mal kafaratu. Nah, di sini ada lagi. Kita dikenal dalam istilah kehidupan ibadah kita, al-kafarah, menghapus melebur dosa. Apa itu? Yang pertama, tangdiru as-salata ba'da salati. Nah, itu menunggu setelah salat. Artinya ketika kita sudah salat berjamaah, mengucapkan salam, maka tunggulah sebentar. Jangan sampai beranjak pergi dari tempat salat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan salam setelah salat, ini ada anjuran-anjuran dari para ulama agar kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Artinya gitu. Makanya di sini akan menghapuskan suatu dosa ketika orang. Jadi kata Imam Al-Ghazali simpelnya gini. Kalau seumpama orang melakukan sholat, ketika sudah salam, maka agar dosanya diampuni, jangan dulu beranjak pergi dari tempat sholat. Duduk dulu sejenak, ucapan kalimat-kalimat zikrullah. Kan gitu. Karena salah satu menghilangkan kesetresan akal kita, di antara salah satu kasratun bi zikrillah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita dan ini perlu dipahami oleh semua khalayak.
Pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita pengen diampuni dosanya setelah sholat, maka ketika sudah salam, itu jangan beranjak pergi. Duduk sebentar, ucapkan kalimat zikrillah. Ini akan mengeleburkan atau menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Wasbahul wudu'i fi ibra'i wan nas bi asyaddil bardi. Nah, di sini di salah satu untuk menghapuskan dosa kita adalah menyempurnakan wudhu kita. Kalau kita pengen disempurnakan, kalau kita pengen dihapus dosa-dosanya, maka di sini kata Imam Al-Ghazali menyempurnakan wudhu yang kita lakukan. Kalau kita wudhunya tidak sempurna, maka dosa kita akan tetap. Tapi kalau kita melakukan wudhu dengan sempurna, maka al-kafaratu minadz dzunubi, maka ini akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Ini penting bagi kita. Yang pertama apa kafarah itu? Yang pertama, ketika setelah sholat, jangan dulu beranjak pergi. Yang kedua, agar kita dosanya diampuni, yaitu menyempurnakan wudhu kita yang kita lakukan dalam beribadah. Kalau wudhunya sempurna, maka dosa kita akan dihapusi. Waraqtul damil ila jamaah. Nah, termasuk ini, kita memberikan salah satu apa? Kalau istilah jelas nama, kita bisa memberikan pengarahan kepada para jamaah. Artinya, salah satu pemahaman di sini, ada yang mengatakan, ketika kita berada di saf barisan belakang, ingin ke depan, maka kita ini harus apa? Minta permisi kepada yang berada di duduk yang depan. Itu salah satu. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ini memberikan petunjuk kepada jamaah-jamaah yang ada di depan. Kalau seumpama kita berjamaah bersama yang lain, sehingga salah satu kita melakukan dengan menunjukkan jalan kepada para jamaah agar mereka bisa menempati tempat yang sebenarnya. Itu paling penting bagi kita. Nah, ini bisa menghapuskan dosa kita. Wa madarajatun fat'amu atau aman afsul salamu wassalatu bil laili wan nasi. Nah, yang keempat kita pahami. Tadi kita sudah mengenal yang namanya muhlikah. Apa itu muhlikah? Sesuatu perkara yang bisa membinasakan kita. Yang kedua, kita mengenal yang namanya muziyat. Apa itu muziyat? Sesuatu perkara yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam kitab Uraqul Ubudiyah, ini ada istilah yang namanya kafaratul dunub. Apa itu kafaratul dunub? Yaitu peleburan dosa, penghapus dosa. Nah, yang keempat, kita akan dikenali istilah wa amma darajatun, yaitu tentang derajat. Terkadang kita sudah diketahui dan kita sudah diberikan pengetahuan oleh tokoh-tokoh kita, oleh kiai-kiai kita, ustadz kita. Bagaimana caranya agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di salah satu dasar kitab Uraqul Ubudiyah, Imam Ghazali memberikan salah satu tip agar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, fat'amu ta'ami. Nah, di sini memberikan makanan kepada seseorang. Entah itu dalam forum apapun. Yang penting kalau kita sebagai sahibul hajat, sahibul bait, maka ketika ada tamu pasti tentu itu memberikan makanan. Ketika sedang kita mengadakan acara-acara seperti acara maulid atau acara-acara tasyakuran yang lainnya, maka tentu yang namanya tuan rumah sudah pasti memberikan makanan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita memberikan makanan kepada orang lain, walaupun mereka tidak butuh, kita berikan, kita kasihkan, maka ini menjadi salah satu poin untuk kita agar bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting bagi kita. Ada pengemis datang, kita bukan hanya mengasih recehan. Coba kasihlah sedikit makanan yang kita miliki. Entah itu punya roti, kasihkan rotinya. Entah itu punya nasi, kasihkan nasinya. Walaupun mereka itu sudah makan, walaupun mereka itu tidak butuh, tapi tetap apabila kita datang, seorang pengamen di rumah kita kan biasa mayoritas mengasih, masyarakat itu mayoritasnya mengasih apa? Uang, kan recehan. Tapi coba kita tambahkan, pengamen yang kita yang datang kepada kita, entah itu kakek-kakek atau nenek-nenek, minta kepada kita kasihkan sedikit makanan yang kita miliki kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kita memberikan makanan kepada mereka, itu nanti kita derajatnya diangkat. Itu paling penting. Yang berikutnya, wafsahus salam. Nah, yang kedua, ini terkadang dilupakan oleh kita semua. Bahkan hampir seluruhnya. Hanya orang-orang yang ingat ketika bertemu salah satu kaum muslimin, itu mengucapkan salam. Jadi kalau kita senantiasa ketemu salah satu seorang yang tidak kenal, kita ucapkan Assalamualaikum. Ketemu si B, oh kenal ini, kita ucapkan Assalamualaikum. Jadi menyebarkan salam. Nah, ini orang yang senantiasa menyebarkan salam kepada yang lain, maka kata Imam Ghazali termasuk di komentar oleh Syekh Nawawi, ini akan mengangkat derajatnya di dalam kehidupan. Itu penting. Satu, memberikan makanan.
tentu makanan yang halal. Yang kedua, kita senantiasa mengucapkan salam kepada orang yang kita temui. Kalau di dalam forum di dalam forum pidato ceramah, udah pasti kiai yang ketika berada di atas podium itu mengucapkan salam. Coba kita praktekkan. Entah kita berjalan di jalan manapun, tapi ketika bertemu salah satu seorang sesama muslim, maka kita dianjurkan wafsahus salam, yaitu memberikan salam kepada mereka, walaupun itu orang tidak kenal. Kenapa? Alasan yang pertama, ketika orang yang senantiasa mengucapkan salam, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wassalatu billaili wan nasu niyam. Nah, yang ketiga, di dalam supaya kita pahami dan sebenarnya banyak perkara yang mengangkat derajat kita. Akan tetapi disinilah 3 poin dasar ini yang perlu kita latih bersama. Apa? Yang ketiga di dalam angkat derajat, yaitu bangun malam di saat manusia sedang tidur terlelap. Nah, jadi gitu. Atau istilah sholat malam tahajud. Maka siapa sih yang tidak kenal sholat tahajud? Semua orang kenal tahajud. Semua orang tahu pahala kebesaran sholat tahajud, tapi yang paling sulit adalah menjalankan prakteknya ketika waktu sholat malam sudah tiba. Ini yang paling sulit. Nah, ini sekilas. Jadi ada beberapa, tentu kita paham. Yang kita bahas di sini, kita mengenal istilah dulu, istilah-istilah dalam kehidupan kita. Walaupun nanti kita akan ada kaitannya dengan tentang hati. Karena kata Imam Al-Ghazali, penyakit itu sebenarnya banyak. Akan tetapi muhlika ini yang ketiga ini, yang terkadang dilupakan oleh kita, bahkan tanpa kita sadari. Yang pertama adalah sahun mata'un, yaitu apa? Bakhil. Ini penyakit hati kita. Nanti di sana di depan dijelaskan, ada yang namanya hasud, riya. Dan ini nanti insya Allah di antara pertemuan yang akan datang, kita akan membahas penyakit apa saja yang bersalang di dalam hati. Tapi kata Imam Al-Ghazali, sesuai hadis baginda Nabi, ada 3 yang tentunya tanpa disadari oleh kita semua. Yang pertama sahun mata'un, yaitu yang pertama adalah sahun mata'un, yaitu sifat bakhil. Terkadang kita tidak menyadari sifat bakhil ini sebenarnya berada di dalam hati kita. Ya hawa nafsun. Yang kedua adalah hawa nafsu wa ijabun nafsihi. Yang ketiga adalah mengagungkan diri kita sendiri dibandingkan mengagungkan orang lain. Nah, kenapa yang ketiga ini yang hanya disebut di dalam hadis Nabi? Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan pemaparan kepada kita. Karena ketiga inilah yang senantiasa kita lakukan tanpa kita sadari. Sebenarnya kata Imam Ghazali kan tadi, kasiratun, banyak penyakit hati. Seperti takabur, ujub. Nah, kapan ini akan dibahas? Tentu kita akan dibahas di pertemuan yang akan berikutnya. Di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah kita akan membahas masalah penyakit-penyakit hati yang ada dalam kita. Apa saja masalahnya? Yang apa saja nama-nama itu, dan tentu kita harus tahu bagaimana caranya agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari penyakit hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kajian sore hari ini tentu kita mengetahui beberapa amalan-amalan yang kita jalankan. Tentu kita harus menghindarkan diri kita dari penyakit hati yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau hati kita senantiasa bersih, berusaha untuk bersih, maka amal ibadah yang kita lakukan pahalanya akan tetap senantiasa bertambah, tidak berkurang. Akan tetapi kalau kita melakukan amal ibadah sedemikian banyaknya, beberapa kali naik haji, beberapa kali menjalankan ibadah umrah, bersedekah, berpuasa, bersolawat, tetapi kalau penyakit yang ada dalam hati masih bersarang, nah ini yang akan menghancurkan pahala ibadah kita. Makanya kita tadi dikenal istilah muhlikah, istilah munjiyah, istilah kafarah, dan istilah darajat. Ini penting bagi kita. Apa itu muhlikah? Apa saja yang termasuk muhlikah tadi sudah disebutkan, yaitu bakhil, yang kedua hawa nafsu, dan yang ketiga adalah mengagungkan diri sendiri. Terus ada munjiyah, tadi sudah disebutkan. Ada darajat, apa itu? Agar bisa kita diangkat derajatnya oleh Allah. Dan apa itu kafarat? Dan apa yang dilakukan oleh kita agar dosa-dosanya diampuni. Semua sudah dibahas dalam sore hari ini. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memahami pemahaman dasar kita. Pada intinya kita tetap senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita ini tidak disia-sia, bahkan harus bisa menjadi sebuah pahala yang berharga. Karena terkadang manusia melakukan ibadah terkadang
terjerumus ke dalam sifat yang namanya takabur. Nah, ini nanti masuk ke dalam muhlikah. Maka penting bagi kita kehati-hatian ibadah kita. Apa yang ibadah kita jalankan tetap ini semata-mata karena Allah. Kalau kita melakukan ibadah karena yang lain, nanti kita akan dibahas lagi di pertemuan minggu depan. Apakah ibadah kita melakukannya ini karena Allah atau orang lain? Ini apakah termasuk mujiyah atau muhlikah? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas kembali sesi yang kedua tentang penyakit hati apa saja dan bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam ini. Baiklah, kita akhiri saja pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengkaji kitab yang senantiasa mengangkat derajat kita. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa dengan berdoa majelis. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dan pemirsa yang didapatkan itu menjadi berkah dan menjadi hidayah. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pertemuannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابة